Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya Iksan Setiawan, mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam YIN Syekh Nurjati Cirebon dengan NIM 2384110068. Di sini saya bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Mas Lingga Pamungkas, salah seorang founder dari komunitas besar di Cirebon yang bernama Cirebon History. Silakan Mas Lingga. Oke, selamat malam Mas Iksan dan kawan-kawan semua. Perkenalkan, nama saya Lingga Pamungkas. Saya bagian dari Cirebon History, salah satu komunitas dan pegiat sejarah di Cirebon yang berusaha ingin memperkenalkan sejarah-sejarah yang ada di Cirebon, khususnya kepada anak-anak muda Cirebon. Luar biasa. Gitu Mas Iksan. Luar biasa Mas Lingga. Jadi tema pada malam hari ini saya akan membawakan mengenai peran anak muda terhadap pelestarian bangunan cagar budaya. Sebelum kita masuk ke topik, mungkin Mas Lingga bisa menceritakan dulu background dari Cirebon History itu sendiri. Oke, baik Mas Iksan. Jadi Cirebon History ini adalah sebuah komunitas pegiat sejarah yang mana di dalamnya kita sering berkegiatan setiap weekend ya Mas ya. Jadi kegiatannya adalah walking tour, jalan kaki dari tempat-tempat ke tempat bersejarah yang ada di Cirebon, baik dari kota, kabupaten, dan wilayah 3 di Cirebon lain. Berusaha untuk memperkenalkan sejarah-sejarah Cirebon, khususnya anak-anak muda. Itulah Mas Iksan. Luar biasa. Jadi Cirebon History di sini tidak terpatok umur juga ya Mas? Betul sekali, kita semua kalangan Mas. Semua kalangan anak muda yang mungkin nggak usia lanjut boleh bisa ikut ke Cirebon History. Luar biasa. Nah, kita bakal masuk ke topik yang paling utama, yang tentang peran anak muda terhadap pelestarian cagar budaya, terutama bangunan-bangunannya ya. Menurut Mas Lingga, ada nggak sih tantangan anak muda sendiri mengenai sejarah? Karena banyak sekali anak-anak muda Gen Z sekarang itu yang tidak tertarik dengan adanya mata pelajaran atau cerita-cerita dari sejarah itu sendiri. Oke, baik teman-teman. Gini ya, biasanya kalau belajar sejarah itu terkesan boring ya Mas ya? Iya. Terkesan monoton, boring, bosen, dan segalanya. Nah, kita berusaha untuk belajar sejarah di ruang atau di tempatnya langsung loh Mas. Misalkan kita belajar cerita tentang gereja tertua di Cirebon, kita langsung menuju lokasi ke gereja tersebut Mas. Dengan kita ceritakan latar belakang dan kilas balik gereja tersebut, kemudian kita ceritakan kepada teman-teman untuk lebih mengenal tentang gereja itu. Itu salah satunya Mas. Dan kita setiap minggunya kita memiliki 20 rute di Cirebon History. Gitu. Luar biasa. Jadi mengulik sejarah agar tidak boring ke tempatnya langsung ya. Betul. Jalan-jalan, jalan kaki atau mungkin naik kendaraan lain rame-rame. Oke. Nah, untuk tantangannya sendiri, menurut saya pribadi tantangannya adalah kita harus berinovasi Mas. Iya. Jadi ketika kita berinovasi, artinya kita tidak melulu ke tempat-tempat itu saja Mas. Jika kita melulu ke tempat-tempat itu aja, nanti teman-teman timbulnya bosan Mas. Jadi kita harus berinovasi. Nah, minggu depan kemana nih? Minggu depan kemana nih? Harus kita bisa ngulik biar teman-teman tetap fun dan ceria dan bisa nangkep apa yang kita sampaikan. Jadi Cirebon History menjadi wadah Betul. bagi anak muda untuk belajar sejarah biar nggak bosan gitu ya. Ikut dari Cirebon History. Nah, mungkin selanjutnya kita banyak tahu Mas bangunan cagar budaya di Cirebon ini yang kondisinya ada yang masih utuh, ada yang bahkan sekarang sudah tidak ada. Nah, tanggapan Mas Lingga sendiri bagaimana nih? Jadi di Cirebon itu kan banyak sekali ya bangunan cagar budaya, bangunan bersejarah yang sekiranya sudah rata dengan tanah, sudah dihancurkan dan segalanya. Itu banyak Mas. Salah satu contohnya adalah seperti di kita bilang adalah sebutnya Istana Binarong. Salah satunya. Itu bangunan mirip dengan Istana Bogor Mas. Jadi ketika teman-teman yang pernah jalan-jalan ke Bogor dan pastinya ke Istana Bogor, itu bangunannya kurang lebih mirip seperti bangunan yang ada di Cirebon, namanya Istana Binarong. Istana Binarong. Itu peninggalan Mayor Tan Chin Ki. Siapa Mayor Tan Chin Ki? Mayor Tan Chin Ki adalah tokoh Tionghoa terkaya dan terbesar di Cirebon pada zamannya. Pada zamannya. Dia adalah pengusaha pabrik gula yang ada di Cirebon. Kurang lebih seperti itu. Jadi banyak sekali bangunan-bangunan yang sudah dirobohkan oleh beberapa pihak yang kemudian sekarang bangunan tersebut ya sudah nggak ada. Nah, hanya bisa kita saksikan lewat foto tempo dulu. Gitu. Kalau sekarang bahasanya crazy rich ya. Ya, crazy rich Cirebon pada masanya gitu. Orang terkaya. Orang terkaya di kota Cirebon. Gitu. Nah,
untuk bangunan sekarang yang masih utuh begitu Mas, gimana sih, apa sih peran kita yang harus kita lakukan terhadap pelestarian budaya dengan cara apa aja melestarikan bangunan tadi? Ya itu tadi Mas, kita berkegiatan ya Mas ya, namanya kan walking tour. Jadi kita ke tempat yang lain, ke bangunan yang lain, di mana bangunan tersebut memiliki nilai sejarah. Kita tidak memandang unsur ras, untuk unsur agama, untuk unsur apapun. Yang pasti kita ketika bangunan tersebut kita masuk ke gereja bernilai sejarah, ya kita masukin. Kelenteng tertua di Cirebon, ya kita masukin. Kita tidak memandang apapun. Yang pasti bangunan tersebut bernilai sejarah, ya itu cara kita untuk melestarikan sejarah yang ada di Cirebon dengan cara walking tour. Walking tour dari Cirebon History tadi. Betul Mas. Oke, jadi memperkenalkan dulu kepada masyarakat umum, pada halayak umum, terutama anak-anak muda, agar orang-orang jadi tahu dan akhirnya jadi mau. Betul. Untuk melestarikan bangunan tadi. Oke. Nah, untuk apa bangunan di Cirebon ini, gitu, ada nggak sih kesulitan selain Cirebon History ya, secara pribadi begitu, kesulitan untuk melestarikannya Mas? Kan banyak orang-orang yang sering coret-coret, orang-orang vandalisme, yang vandalisme ke bangunan-bangunan yang nilainya sejarah lumayan tinggi ya, gitu. Itu masih banyak ya, gerakan tentang vandalisme itu, seperti yang kita lalui di beberapa titik bangunan seperti Gedung Bundar itu. Sering banget kita saksikan bahwasanya di situ sering ada vandalisme, coret-coret seperti itu. Nah, usaha apa sih untuk kita mencegah atau bagaimanapun agar bangunan cagar budaya tersebut kita tetap lestari gitu. Salah satunya vandalisme itu. Ya, pertama mungkin kita laporan ke pihak terkait, yang pasti adalah Dinas Kebudayaan Pariwisata Cirebon. Kita laporan bahwasanya di situ terdapat satu vandalisme. Kemudian setelah itu ya kita serahkan kepada yang berwenang gitu loh. Jadi ada pemerintah atau kedinasan yang sudah ada tupoksinya ya untuk mengurusi hal-hal tersebut. Nah, mungkin tadi pertanyaan terakhir, mungkin ada motivasi pesan-pesan Mas Lingga kepada teman-teman yang di rumah nonton sekarang begitu untuk pelestarian? Yang pasti satu Mas. Ya. Ikutan walking tour Cirebon History. Luar biasa. Biar kita mencintai Cirebon, mencintai sejarah Cirebon, mencintai budaya Cirebon. Apalagi kita sebagai warga Cirebon yang pastinya kita harus mencintai Cirebon. Jangan sampai mencintai kota lain. Gitu loh Mas. Orang sukanya kayak Bandung. Insya Allah ketika kita ikutan walking tour, secara tidak langsung kita melestarikan sejarah yang ada di Cirebon. Gitu loh Mas. Kenali dulu sebelum melestarikan. Nah, gitu. Jadi ikut walking tour Cirebon History, sering kok tiap weekend. Pantangin aja Instagramnya di Cirebon History ya, di Cirebon History. Yang pengikutnya sekarang sudah 20.000 lebih. Insya Allah. Mungkin naik terus sampai 1 juta nih. Amin. 1 juta followers. Amin. Sampai centang biru. Sampai centang biru. Menunggu centang biru dari Cirebon History ya. Tolong Instagram centang birunya. Iya. Jadi mungkin sekian teman-teman, ngobrol-ngobrol, bincang-bincang pada malam hari ini mengenai bangunan-bangunan cagar budaya. Mungkin segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, dan Cirebon History lestarikan.